Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Yani Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya Marsyakan Yuandari, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2024-151-0135 akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis Dampak Bullying Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Anak Sekolah Dasar. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan dan berisi tentang latar belakang, yang dimana latar belakang merupakan uraian mengenai alasan mengapa penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, latar belakang menjelaskan bahwa bullying verbal masih sering terjadi di lingkungan sekolah dasar dan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis siswa, khususnya kepercayaan diri. Dan terdapat intimidasi verbal, yaitu intimidasi verbal merupakan tindakan menyakiti orang lain melalui kata-kata seperti mengejek, menghina, atau bisa memberikan julukan negatif seperti mengancam atau mempermalukan seseorang secara lisan. Bentuk bullying ini sering dianggap sebagai candaan, padahal dapat menimbulkan luka psikologis yang mendalam dan menimbulkan kesalahpahaman pada peserta didik. Selanjutnya ada fokus penelitian, di mana fokus penelitian adalah batasan masalah yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah mengkaji bentuk-bentuk bullying verbal, dampaknya terhadap kepercayaan diri siswa, dan upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah merupakan proses menemukan dan merumuskan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Seperti yang sudah ada di PowerPoint, ada poin-poin identifikasi masalah. Yang pertama ini ada maraknya ejekan dan panggilan negatif antar siswa. Nah, berarti perilaku saling mengejek ini sudah sering terjadi di lingkungan sekolah. Dan di poin kedua ini, korban menunjukkan perilaku menarik diri, minder, dan merasa cemas, menunjukkan bahwa adanya dampak psikologis akibat bullying verbal. Dan di poin selanjutnya ada anggapan bahwa intimidasi verbal hanyalah gurauan, menyebabkan perilaku tersebut sering diabaikan. Dan selanjutnya di poin terakhir ada rendahnya rasa percaya diri berdampak pada keaktifan akademik karena siswa menjadi takut bertanya, menjawab, atau tampil di depan kelas. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas bab 2, di mana bab 2 ini berisi tinjauan pustaka. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang teori psikososial Erik Erikson, di mana teori psikososial Erikson ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri atau inferiority, yaitu tahap ketika anak berusaha menunjukkan kemampuan dan prestasi. Jika sering menerima ejekan atau penghinaan, anak dapat merasa tidak mampu dan mengalami rendah diri. Selama penelitian yang saya dapat, pengertian dari industri ini bisa diartikan yaitu sebagai anak rajin atau kompeten, di mana anak rajin atau kompeten ini kondisi ketika anak merasa mampu menyelesaikan tugas dan memperoleh penghargaan atau usahanya yang telah dia lakukan. Sedangkan inferiority ini bisa diartikan sebagai rendah diri, di mana kondisi ketika anak merasa tidak mampu, kurang percaya diri, dan merasa dirinya lebih buruk dibandingkan orang lain. Nah, jadi di dua poin itu memiliki makna tersendiri. Selanjutnya kita membahas tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan, potensi, dan nilai dirinya sehingga mampu bertindak, berpendapat, serta berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa takut yang berlebihan. Selanjutnya, dampak bullying verbal terhadap kepercayaan diri. Bullying verbal ini dapat menyebabkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan keberanian berpendapat. Jadi siswa ini takut berbicara karena khawatir diejek. Dan selanjutnya ini siswa juga
bakalan pesimisme terhadap kemampuan diri. Siswa itu bakal merasa tidak memiliki potensi atau kemampuan, dan siswa juga dapat ngerasa menurunnya rasa aman di sekolah. Siswa ini merasa takut berada di lingkungan sekolah dan takut menyebabkan mendemak bullying. Baik, selanjutnya kita membahas ke slide terakhir, yaitu bab 3, di mana bab 3 ini membahas tentang metodologi. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang desain penelitian. Jadi, desain penelitian adalah rancangan atau strategi yang digunakan peneliti untuk menjawab masalah penelitian, di mana saya di sini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi, metode deskriptif kualitatif ini adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam melalui data berupa kata-kata, pendapat, pengalaman, dan hasil pengamatan, bukan angka-angka statistik. Dan yang ketiga, di mana saya ini menggunakan studi kasus. Jadi, studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap satu kasus atau fenomena tertentu. Dalam konteks nyata, dalam penelitian ini, kasus yang diteliti adalah bullying verbal pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Ciamas. Data primer yang saya dapatkan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian melalui wawancara, observasi, atau interaksi langsung dengan responden. Dan yang kelima, saya juga mendapatkan data sekunder. Data sekunder ini berupa data pendukung yang diperoleh dari dokumen sekolah, bisa berupa buku, jurnal, arsip, atau sumber lainnya yang relevan. Dan pastinya saya melakukan observasi non-partisipan. Jadi, observasi non-partisipan ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Selanjutnya saya juga menggunakan teknik wawancara, di mana wawancara ini adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dan terakhir, saya menggunakan teknik triangulasi dan sumber, di mana triangulasi ini adalah cara memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai teknik pengumpulan data maupun berbagai sumber informasi agar hasilnya lebih valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya juga menggunakan analisis data Miles atau Huberman, di mana model analisis Miles dan Huberman ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana isi dari reduksi data ini memilih dan menyederhanakan data yang penting. Jadi kita itu dapat memilih data yang penting. Dan kedua ini ada penyajian data, di mana penyajian data menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar mudah dipahami. Dan selanjutnya ada penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan ini menemukan makna dan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Jadi, di penarikan kesimpulan ini, saya menemukan makna dan kesimpulan dari data yang telah saya analisis, sebagaimana waktu yang telah saya lakukan selama menganalisis dampak bullying verbal ini di sekolah. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Yani Fitriani MPD. Semoga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.